Suasana luar kayak gini. Aduh. Dalam sekali salju. Untung dari krok. Ya, halo. Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semuanya. Sekarang gue lagi bawa jalan seperti biasa, bawa jalan anjing gue. Dan kita harus bergerak walaupun cuaca atau kondisi kayak gini. Kalian bisa lihat tuh salju. Salju di sini. Penuh banget. Gue mau ngucapin juga selamat datang buat kalian yang baru nemuin channel ini. Di channel ini gue berbagi pengalaman gue pribadi, keseharian gue, dan informasi seputar Eropa, khususnya di Norwegia. Jadi buat kalian selamat datang dan salam kenal. Yang baru nemuin channel ini, jangan lupa support gue dengan mengklik tombol subscribe. Dan follow gue juga di sosial media gue, di TikTok dan Instagram dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang. Thank you. Kalau kalian udah ngikutin beberapa video gue terakhir, gue bawa anjing gue lagi ke tempat dia keluar, jadi bisa dilepasin. Di sini nih. Jadi dia bisa main di sini. Vent, rolling. Men, naik, Mira. Biar lari mengejar. Ngelihat ada anjing di sana. Di sana tuh ada anjing yang lain. Jadi, walaupun di sini tempat buat free anjing, gua harus ketemu dulu di sana nanya. Itu cewek apa cowok anjingnya? Rolling. Iya. Iya, di video ini gue bakalan nge-share informasi pengalaman gue sebagai karyawan di Norwegia. Enaknya itu apa sih? Yang pertama adalah tidak adanya kecurangan dari masalah gaji, terus dari masalah jam kerja. Jadi semuanya balance sesuai dengan kontrak kalian. Jadi kalau kontrak kalian itu kerja kalian 50%, ya dapatnya 50%. 50% dari mana? Kalau kerja di Norway itu, kalau kerja full time di Norway itu, seminggu jam kerjanya 37,5 jam per minggu. Nah berarti kalau kalian 50% dari situ. Kalau 20% ya seperti itu. Dan seterusnya. Kalau 100% ya berarti semua full. Dan gaji, tidak ada kecurangan gaji di Norway itu. Maksudnya gue merasa safe atau merasa aman saat saat menandatangani kontrak kerja. Karena gaji yang ditawarkan itu udah sesuai dengan upah minimumnya di Norway. Kita bisa ngeceknya di websitenya berapa gaji minimum di profesi kerja kita. Ngomong-ngomong soal gaji, gue bakalan upload juga video gaji beberapa profesi di Norwegia. Mungkin setelah video ini, jadi kalian pantengin aja channel gue, nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan. Jadi ya balik lagi ke poin enaknya kerja di Norway. Gaji di Norway itu gue merasa aman dan tidak merasa tercurangi. Semuanya pasti di upah minimum, tidak pernah. Kenapa gaji ini juga gue mention? Karena pengalaman gue di Indonesia, kerja di Indonesia, gue berapa kali kerja di bawah
upah minimum dan jam kerjanya juga beda lebih panjang. Kalian lihat view belakang gitu. Yap. Poin berikutnya adalah jaminan kita sebagai karyawan. Gue nggak tahu apa namanya, tapi gue ada pengalaman di mana tempat gue kerja waktu itu bangkrut. Gue tertunda gaji gue selama 3 bulan, dan gue dengan mudah prosesnya tinggal gue ngelaporin ke, biasanya itu di sini ada namanya NAF, itu ngebantu untuk umum semuanya lagi, orang luar sama orang dalam, orang Norway atau orang bukan orang Norway. Dan gue ngelaporin juga ke pengacara gue. Nggak lama kemudian gue tinggal nunggu aja. Terus oh ya, gue ngelaporin juga, ngasih berkas-berkas gue ke pengacara dan polisi. Habis ngasih berkas-berkas itu nggak terlalu ribet, tinggal nunggu aja. Terus uang datang ke rekening gue dengan sendirinya. Cuman itu aja prosesnya, jadi nggak terlalu ribet. Jadi secara keseluruhan gue bilang sama istri gue tanya, memang kayak gini di Norway? Ya memang kayak gini. Jadi secara keseluruhan gue simpulkan, kita sebagai karyawan di Norway itu terjamin, walaupun perusahaan kita bangkrut atau perusahaan kita tidak bangkrut tapi tidak membayar gaji kita, itu jangan khawatir, karena kita dilindungi sebagai karyawan di Norwegia. Ditambah lagi semua bonus yang hak-hak gua itu gua dapat. Ini udah mulai turun gerimis. Berikutnya adalah tunjangan izin kerja atau tunjangan sakit. Ini gue kasih infonya, bukan terjadi sakit atau kecelakaan, itu termasuk sakit ya. Bukan pada saat jam kerja ya, bukan pada saat hari kerja. Itu di cover juga sama pemerintah kalau nggak salah, sama NAF. Gue kurang tahu infonya di cover sama siapa, tapi setahu gue kalian dapat benefit juga, gaji kalian full walaupun berapa lama, full 100% ya gaji kalian dapat, berapa lama kalian sakit. Ini bukan pada saat jam kerja, karena gue ada contoh istri gue sebelum ketemu gue itu pernah kecelakaan dulu banget di Kamboja, dan dia pas pulang ke Norway itu kan pas liburan dia di Kamboja, kecelakaan bus. Dia pulang itu ngajuin surat, namanya di sini namanya sykemelding. Sik itu sakit, melding itu sebenarnya itu surat, jadi surat sakit gitulah ya. Yang ngajuin, istri gue ngajuin surat sakit waktu itu selama hampir 1 tahun kalau nggak salah. Dia nggak kerja tapi dapat full 100% gajinya. Jadi waktu itu dia gajinya, dia ke pekerja tetap 100% kerja, terus dapat gajinya juga 100%. Maksud gue 100% full kalian dapat gaji itu kalau kalian kerja atau kontrak kerjanya itu hanya 50% kerja, terus kalian sakit atau kecelakaan. Ini bukan hanya kecelakaan aja, maksud gue itu sakit, contohnya kalian mental, sakit mental, contoh yang sekarang lagi tren banget di Indonesia disebut-sebutin mental illness, gangguan mental atau apalah. Nah itu kalian bisa ngajuin, tentunya kalian ngajuinnya pakai surat dokter pribadi kalian ya. Jadi berapa lama pun kalian sakit, selama dokter kalian menyarankan kalian untuk istirahat, perusahaan atau NAF mungkin akan, ini antara dua ini ya, karena gue belum nggak tahu pasti, tapi yang pastinya di cover, ada salah satu yang cover, entah itu perusahaan yang cover atau NAF yang cover, itu kalian 100% gue bisa jamin dapat gaji kalian balik, dapat gaji kalian juga tetap seperti biasanya, seperti bulan-bulan pada saat kalian kerja. Itu enaknya
jadi karyawan atau kerja di Norwegia. Lalu faktor berikutnya enaknya jadi karyawan di Norway adalah tunjangan seperti gaji kalian pada saat libur. Di Norway itu dapat tunjangan gaji kayak THR lah mungkin ya. Walaupun kalian tetap dapat libur ya. Di Norway itu wajib dapat libur selama 5 bulan. Kurang lebih ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, tapi tengah-tengahnya itu 5 bulan lah. Jadi selama 5 bulan kalian dapat libur, terus kalian tetap digaji seperti biasanya. Ditambah kalau status kalian karyawan dan kalian melahirkan anak di Norwegia, kalian itu mendapatkan tunjangan setahun libur. Itu total setahun ya, untuk suami dan istri bisa kalian bagi 2. Maksudnya si istri 9 bulan, si suami 3 bulan contohnya. Pokoknya total setahun kalian dapat gaji seperti biasanya dan kalian tinggal di rumah. Itu kalau di sini namanya mama permission atau papa permission. Dan itu kalian disupport dengan dana gaji kalian seperti biasanya. Itu enaknya jadi karyawan kerja di Norwegia. Ini gue udah mau nyampe rumah tuh, apartemen gue itu di situ. Jadi poin-poin berikutnya bakalan gue tambahin pas gue nyampe rumah. Ini gue udah nyampe rumah, udah bikin kopi juga. Ya, poin atau faktor berikutnya enaknya kerja atau jadi karyawan di Norway adalah kalian tidak perlu takut dipecat atau dikeluarkan dari perusahaan atau tempat kalian kerja. Karena di sini itu sepengalaman gua tidak ada satupun perusahaan yang berhak memecat atau mengeluarkan atau mem-PHK karyawannya kecuali dia melakukan tindakan kriminal yang fatal atau pelanggaran yang fatal. Gua tanya beberapa teman juga, itu tidak lumrah dan tidak pernah terjadi. Jadi kalian tidak pernah takut. Jadi kalian jangan pernah takut untuk dipecat atau diberhentikan dari tempat kalian kerja. Kalau memang kontrak kalian itu kerja full, contohnya kerja full itu bukan full 100% ya. Bisa aja kalian kerja karyawan tetap tapi kalian kerja 50% atau 10% atau 100%. Jadi beda-beda tergantung kontraknya. Makanya pada saat pembaruan kontrak juga di sini lumrah, pada saat lo minta jam kerja yang lebih, contohnya awalnya kalian kerja 10% terus kalian minta kerja yang lebih karena alasan tertentu, nanti kalian diperbarui kontraknya juga, jadi kalian bisa memperbarui juga berapa persen kalian bekerja di situ dari jam yang sudah ditentukan ya. Karena 100% di Norway itu setahu gue 37,5 jam per minggu. Jadi kalian jangan khawatir. Poin berikutnya enaknya jadi karyawan kerja di Norway adalah kalian mendapat jaminan atas semua hak-hak kalian, dan itu jelas tertera di website resminya, terus di kontrak kalian. Jadi kalian contohnya kalian berhak meminta libur 5 minggu dalam setahun, itu hak kalian. Kalian berhak menentukan kapan kalian libur, kecuali perusahaan tempat kalian kerja itu mengajukan kayak perbandingan. Contohnya di dalam suatu perusahaan itu, kalau misalnya perusahaannya dalam setahun itu memang buka karena ada tempat kerja, contohnya kayak di sekolah kan tutup memang hari libur summer itu tutup. Tapi kalau kayak di restoran, nah kalau di restoran contohnya kalian minta libur kalian itu 5 minggu itu dalam musim panas contohnya, terus banyak karyawan yang minta libur juga pada saat itu, kemungkinan perusahaan atau tempat kalian kerja itu memohon atau mengajukan permohonan buat kalian, bisa nggak kalian liburnya di sini, bisa nggak kalian liburnya segini 2 minggu aja contohnya di musim panas itu. Terus
3 minggunya lagi di bulan berikutnya atau di bulan yang lain gitu. Nah itu bisa berlaku, tapi enaknya itu, poin enaknya itu kalian punya hak, itu wajib perusahaan memenuhi hak kalian 5 minggu libur. Tergantung perusahaannya, ada yang 6 minggu, ada yang 4 minggu ya. Jadi itu hak kalian. Enaknya kerja di Norway jadi karyawan itu kalian tidak diragukan untuk menuntut hak gitulah. Jadi kalian jangan takut, karena di sini juga perusahaan tidak ada satupun perusahaan yang berhak melarang kalian untuk mengambil libur. Tapi ya tentunya dengan kondisi yang seperti gue sebutkan, mungkin pada season kalian minta libur, banyak yang minta libur juga, jadi ada permohonan lah, entah untuk karyawan yang lain atau ke kalian sendiri diminta pergantian liburnya gitu. Tapi yang pasti itu adalah hak kalian dan kalian bisa wajib mendapatkannya. Itu adalah beberapa poin enaknya kerja jadi karyawan di Norwegia. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman itu beberapa headline-nya dan sesuai dengan pengalaman dan cerita dari teman-teman gua. Setelah video ini gue bakalan upload juga tentang gaji-gaji beberapa profesi di Norwegia. Jadi buat kalian tertarik dengan topik itu, pantengin channel gua, nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video berikutnya. Yang baru datang atau baru nemuin channel ini, selamat datang dan salam kenal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, bisa menjadi sebuah informasi, dan tolong share di sosial media kalian. Siapa tahu teman sanak saudara kalian ingin mencari kerja di Eropa, khususnya di Norway, karena setahu gua sistem kerja di Eropa itu hampir sama. Negara-negara Eropa maju hampir sama seperti di Norway. Jadi share video ini di sosial media kalian, dan follow gue juga di sosial media gue di TikTok dan Instagram dengan account yang sama, Ronald_R_Situmorang. Thank you buat kalian semua, semoga kalian sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya.